Diceritakan, orang-orang yang bermukim di belahan utara Gunung Tengguru, ke arah timur hingga ke negara Cina, adalah penyembah Hyang Ujwalapati, dengan membangun arca yang menyerupainya. Para raja dan semua rakyatnya, selalu mempersembahkan sesaji kepada kabuyutannya di puncak bukit. Seperti adat yang sudah berlaku, seperti ketika mereka memuliakan berhalanya pada masa lalu. Sang Hyang Manik tidak ragu lagi, untuk mengenyahkan cara penembah mereka. Maka, diciptakanlah angin prahara bercampur dengan gerimis yang bersuara mengerikan. Orang-orang kecewa melihat sesembahannya hilang. Tapi, belum lagi reda rasa kecewanya, tiba-tiba Hyang Manik tampil di hadapan orang-orang yang kebingungan. Mereka melihat Hyang Pramesti di atas tunggangannya, Lembu Andini. Berkata kemudian Hyang Pramesti, "Ketahuilah, hai para raja dan orang-orang yang berada di tempat ini, berhala kalian sudah berganti rupa. Sekarang ia sudah berganti rupa, berwujud sebagai manusia." Ada seorang raja yang menyela kata-kata Hyang Pramesti, "Bila Paduka benar-benar sebagai sesembahan sejagat, sesembahan orang, yang pada mulanya menyembah berhala, kami memohon kemurahan hati Paduka, perkenankan kami, mendapatkan air yang mengalir, dari sumber di atas gunung itu, untuk hamba, dan segenap rakyat kami." Hyang Jagatnata menjawab lantang, "Kalian semua dengarkanlah. Karena sifatku yang maha murah, dan maha asih, maka permintaan kalian, aku turuti. Kalian lihat, inilah tanda bagimu, bahwa aku bersifat kasih kepada diri kalian." Tiba-tiba terlihat aliran air, yang datang dari puncak gunung, mengalir di hadapan mereka. Melihat kenyataan yang ada di hadapan mereka, para raja dan segenap rakyat yang berkumpul, semua bersujud dan memuja-muja Hyang Jagatnoto, dan berjanji untuk setia kepada keberadaan sesembahannya, Hyang Girinoto. Diceritakan, ada seorang raja yang menguasai negara Persia. Raja itu bergelar Sang Prabu Dirjasto. Mereka menuhankan seekor ikan besar, yang bermukim di dasar hamparan rawa Sablistan. Ikan besar itu bernama Tirbah. Kewibawaan yang dimiliki sang ikan ini, mampu membuat penduduk bersujud menyembahnya lahir batin. Permulaan tahun itu, sebagaimana biasanya, mereka mengadakan upacara di pinggir rawa, dengan menghamparkan sesaji yang telah dimanterai. Sesaji itu dibagikan kepada para penduduk, yang datang menghadiri upacara itu. Sesaji telah dibagikan rata, maka usai upacara yang dihelat. Tempat upacara telah menjadi sepi, ketika Sang Hyang Manik mendekati rawa, untuk menemui ikan tirbah, yang terlihat mengambang. Sisik sang ikan terlihat bersusun indah, berkilat-kilat, layaknya parang api bercampur gemerlap air. Hyang Sidojati seakan acuh saja melihat ikan itu, bahkan kemudian bertanya sekenanya, "Siapakah namamu, heh ikan indah yang berwibawa?" Mendengar pertanyaan Batara Guru, yang tidak mengindahkan tata krama, ikan itu merasa terheran. Ternyata, ada juga manusia yang tidak punya rasa hormat terhadapnya. Demikian terlintas dalam hatinya. Maka kemudian, katanya mengancam, "Pantaslah dirimu yang tidak tahu siapa diriku. Tidak ada yang bisa dikatakan, bahwa kamu adalah manusia yang sombong. Kalau dirimu tidak mengerti akan diriku, ketahuilah, bahwa akulah Raja Bumi." Hyang Guru hanya tersenyum, menanggapi ikan tirbah, "Heh ikan, sebab apa dirimu berani-beraninya mengaku diri sebagai Raja Bumi? Ketahuilah, tidak ada duanya yang pantas menjadi sesembahan seluruh jagat, hanyalah diriku, Sang Hyang Mohosidi." Segera Hyang Guru matek aji pangabaran, yang membuat air rawa bergolak hebat. Bahkan seakan air itu menjadi mendidih. Ikan tirbah, saking tidak kuasa menahan panas berteriak mengaduh, "Duh pukulun,
Hamba mohon ampun, segeralah hentikan kesaktian, yang menjadikan rawa ini panas. Berikan hidup untuk hamba ini. Mendengar pengakuan tobat dari Tirbah, Hyang Guru menghentikan gempuran ajiannya. Keadaan rawa menjadi tenang seperti keadaan semula. Ikan Tirbah berkata, mengakui keunggulan Hyang Jagatnoto. Padukalah sejatinya, yang pantas menjadi sesembahan. Dengarkan, Tirbah. Sebenarnya aku tahu siapa dirimu. Aku tahu dirimu semula, adalah seorang wanita yang bernama Umayyah. Orang tuamu adalah seorang juragan dari Sablistan, yang bernama Umaran. Bahwa dirimu dahulu bertapa, untuk meraih derajatmu menjadi Ratu Jagat. Telah membuatmu salah kejadian. Kamu berubah menjadi ikan besar, seperti yang terjadi saat ini. Tirbah semakin menghormat, ketika Batara Guru mengungkap siapa jati dirinya. Katanya kemudian, duh pangeran yang pantas kami sembah, dan dipuja oleh setiap makhluk. Hamba mohon kemurahan hati Paduka, agar memulihkan wujud hamba kembali ke semula. Hyang Guru kemudian berkata, Tirbah, belum saatnya dirimu ruat dari segala kesengsaraanmu, untuk pulih dirimu menjadi wanita. Tetapi kembali wujud semula akan terjadi, bukan pada saat ini. Ikan Tirbah gembira walaupun bukan untuk saat ini, ia akan pulih menjadi manusia. Namun, ia sudah merasa lega akan masa depannya. Maka, ia menyembah Batara Guru berkali-kali, dengan menimbul tenggelamkan dirinya di air rawa berkali-kali, diikuti oleh sekian banyak makhluk di dalam rawa. Kemudian, ikan Tirbah meninggalkan Batara Guru sendirian, yang kini telah diakui sebagai pangeran dari seluruh penghuni rawa. Keputusan Hyang Guru, yang mendapat bisikan dari hatinya. Ia kemudian memasang aji kemayan, ditujukan untuk para manusia penyembah ikan Tirbah. Maka, gemparlah manusia sekitar rawa yang kena wabah. Diupamakan, kuatnya wabah sakit itu, membuat banyak manusia bergelimpangan tewas. Kuatnya wabah sakit itu, membuat banyak manusia bergelimpangan tewas. Yang masih hidup berbondong mengungsi ke tanah Ibrani, Yahudi Brasah, Ngerum, Turki, Asia, dan Hindi. Di tanah Hindi itulah, orang-orang mendapatkan berita, bahwa bila ingin selamat, seharusnya orang menyembah kepada Hyang Pramesti Guru. Barang siapa yang tidak mengikuti perintah, maka siapapun akan terseret pada kematian massal.